Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan Maha Besar Daya Taala pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara kita yaitu pengajian dan sekaligus khatam Al-Qur'an. Salawat serta salam dapat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat bersama di hari kelak. Ibu-ibu, marilah kita niatkan baca ini kepada almarhumah keluarga kita, kepada almarhum pendiri Masjid Salam, kepada almarhumah yang memaafkan Masjid Salam dan kaum muslimin muslimat Allah Taala. Bila Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid
insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abada Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. La
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشتر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع وعدده يحسب أن
malahu akhlada kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mushradah fi amadin mumaddadah la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wasy'if falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal mashir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qawmil kafirin sadaqallahul 'azim. آمين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن
كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والجزاد والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah membaca Al-Quran, mempelajari hingga turun-temurun ke anak cucu kita. Dan untuk lanjutan juz Bu, langsung saja Bu ya. Nah, sekarang mari kita dengarkan dosa dari Ustadz Isra, bukunya dikeluarkan Bu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid nahradal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Jamaah ibu-ibu, jamaah yasinan muslimat Masjid Subulus Salam yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, ilmu yang barokah, hidup bahagia dunia akhirat, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah berada di tanggal 22 Rajab. Alhamdulillah. Itu artinya 38 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Kurang lebih 38 hari lagi, Bu. Kita akan menuju bulan suci Ramadan. Tentunya amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan lagi, Bu, selain ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang memang secara kontekstual dia adalah ibadah, seperti sholat 5 waktu, berzakat, ya, haji, itu ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah yang secara tidak langsung dia memang tidak kelihatan seperti ibadah, namun bernilai ibadah manakala kita berniat untuk ibadah. Misalkan ibu-ibu masak di rumah, itu standarnya biasa, masak itu standar. Tapi kalau niatnya ibadah, saya masak supaya anak istri, anak suami bisa makan, kemudian punya tenaga untuk beribadah kepada Allah, itu dihitung ibadah.
atau kerja, jualan, niat untuk ibadah termasuk juga adalah ibadah, tapi ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, adapun amaliyah atau sunnah yang perlu kita lakukan nanti Bu, insyaallah tanggal 27 Rajab jatuh pada hari Senin, atau besoknya hari Kamis, sunat puasa hari Kamis ya. Atau kalau mau tambah lagi nanti hari Senin itu tanggal 27 Rajab. Keutamaannya apa? Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi, rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yauma 27 min Rajab kataballahu lahu siyamu sittina syahra. Barang siapa yang puasa pada tanggal 27 Rajab, disebut tanggalnya beliau 27 Rajab, maka Allah mencatat baginya, memberikan pahala baginya seperti orang yang berpuasa 60 bulan. 60 bulan itu berapa tahun Bu? Setahun itu kan 12 bulan. Berarti kalau 60 bulan 3 tahun. Oke, 5. Ya kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi keutamaannya seperti itu. Itulah umat Nabi Muhammad Bu. Amalannya sedikit tapi keutamaannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dibuktikan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu panjang umurnya, tetapi amaliyahnya atau fadilah keutamaan amal yang dilakukan tidak sebanyak kita, walaupun hanya sedikit. Kita kembali sedikit ke sejarah Bu ya, sebelum kita masuk ke kitabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan saat di Isra Mi'rajkan sebanyak 50 kali sholat, 50 kali sholat. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab hadis disebutkan 50 furidu, saya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 kali sholat. Maka Sayyidina Musa alaihi salam mengomentari, wahai Nabi Muhammad, irji ila rabbik, kembali ke Tuhanmu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa umatmu tidak akan mampu. Ternyata Nabi Musa itu perhatian dengan kita Ibu, umatnya umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Perhatian artinya umatmu tidak akan mampu, umat saya saja itu tidak mampu wahai Rasulullah. Kembali ke Tuhanmu, minta keringanan. Sampailah dikurangi sampai 5 waktu. Jumlah rakaatnya berapa Bu? 17. Sisanya berapa 17 itu? Dari yang 50 tadi, 50 kurangi 17 33. Pada hakikatnya gini Bu, yang 50 waktu sholat itu kita sungguhnya lakukan, tetapi kita tidak sadar. Itu bentuk kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kelihatan saja yang kita lakukan itu 5 waktu sehari semalam kita lakukan, jumlahnya 17 rakaat. Tapi kalau kita hitung dengan sisa jumlah tambahan yang kita lakukan sholat, itu sama dengan 50. Coba kita hitung sholat witir maksimal 11 rakaat. Berarti 33 kurangi 11 berapa Bu? Kira 20 30 berapa tadi sisanya? 33 kurangi 11 sama dengan 20. 2 atau 1? Betul, 22. Kemudian kita hitung lagi sholat duha minimalnya 2 rakaat. Kurangi 2 berapa Bu? 20. Kemudian kita kurangi dengan qobliyah ba'diyah setiap sebelum kita sholat. Mulai dari subuh 2 rakaat. Kurangi 2 berapa? 18. Sudah berkurang ya. Kemudian tambah 4 rakaat sebelum zuhur. Kurangi 4.
tambah setelah zuhur 4 rakaat 10, tambah sebelum asar 4 rakaat 6, sebelum maghrib 2 rakaat 4, setelah maghrib 2, tinggal berapa? 2, setelah sebelum isya 2. Nah, di sini ada pendapat ulama yang mengatakan asar itu cukup 2 qobliyahnya. Berarti sisanya tadi tinggal 6. Ya, ada pendapat lain mengatakan ini. Jadi intinya totalnya adalah 50 pada intinya. Dan itu semua adalah hadiah bahasanya ya, bagi hamba-hamba atau bagi umat Nabi Muhammad yang kalau kita hitung sebenarnya kewajibannya tetap 50, tetapi itu nanti terhitung sunnah. Ya, sunnah bisa dilakukan bisa tidak, ya kan? Seperti itu. Jadi pada intinya adalah tetap nilainya kita dapatkan ibu-ibu 50 kali sholat, 50 rakaatnya lah jumlah rakaatnya. Nah, kembali. Jadi keutamaannya insya Allah hari Senin jatuhnya tanggal 27 Rajab. Mari, mumpung masih badan sehat, Allah berikan nikmat yang luar biasa, kita sama-sama puasa ya. Puasa besok, mulai dari besok bisa Bu, Kamis belajar gitu. Kita belajar dari Rajab ini terus bulan Sya'ban kemudian sampai Ramadan, supaya nanti sampai Ramadan perut kita atau keadaan kita tidak kaget tiba-tiba langsung puasa gitu. Tapi kita latihan dari sekarang gitu ya. Latihan dari sekarang. Kemudian keutamaan kedua Bu, kalau kita puasa besok atau tanggal 27 Rajab, kata Rasulullah SAW, Rajab itu adalah ismu naharin, sebuah nama sungai di surga. Bengawan. Nama sebuah sungai di surga yang warnanya lebih putih daripada susu. Kemudian baunya lebih harum daripada minyak kasturi, ya. Kemudian manisnya mengalahi manis madu. Dinginnya mengalahi mengalahi dinginnya salju. Siapa yang minum air Rajab itu, dia adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan dengan amaliyah kita nanti puasa, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita meminum ya air yang dinamakan dengan sungai Rajab tersebut, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih harum daripada yang harum, seperti itu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, kita baca sedikit ya, ambil barokah kitab Nurul Yaqin, Khulasah Nurul Yaqin pada pelajaran yang ke-9 ya, halaman 11. Yang punya kitabnya ya, halaman 11. Halaman 11 kita ambil barokahnya. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Judulnya adalah hukum atau sebuah keputusan Nabi Muhammad SAW antara Quraisy, kafir Quraisy, tentang peletakan Hajar Aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Jadi batu hitam. Jangan diganti hajar dengan temannya. Oh, berarti hajar itu hitam. Enggak, hajar itu artinya batu, aswad hitam. Jadi jangan panggil teman aswad. Kalipun benar, hitam putih itu sama saja Bu. Kalau dari bab pembelaan, hitam kopi itu diminum, kalau putihnya air beras dibuang. Air beras itu pembelaan saja. Tapi intinya tidak ada bedanya orang yang putih dengan hitam, semuanya sama. Yang menentukan, yang membedakan adalah tingkat keimanan kita kepada Allah. Bisa saja orang yang hitam lebih mulia daripada orang yang putih, atau sebaliknya gitu.
Bilal bin Rabah, Bu, atau sahabat Nabi Ibnu Mas'ud namanya. Itu hitamnya luar biasa. Kalau ketawa baru kelihatan putih giginya saja. Tetapi mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, sampai Bilal itu dikatakan terompahnya sudah duluan masuk surga. Baru kita lihat hadis ini luar biasa. Nabi itu nanya sama Bilal, apa amalannya Bilal? Sederhana, sholat setelah selesai wudhu. Berarti kan secara langsung bukan Rasulullah yang pertama mengerjakan, Bilal yang mengerjakan, lalu Rasulullah mensunnahkan. Ini contoh yang luar biasa. Jadi Rasul itu tidak malu-malu dalam menanyakan amalan-amalan yang luar biasa. Nah, kembali kita lihat fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyul Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Pada umur beliau yang ke-35. Kemarin sudah pembahasan tentang pernikahan beliau. Sekarang kita masuk ke umur beliau yang ke-35. Ini dari sisi kemanusiaan. Umur beliau pada 35 ini, beliau bersama kaum Quraisy ikut memperbaharui atau membaguskan kembali bangunan Ka'bah. Jadi pernah Ka'bah itu dilanda banjir, kemudian agak sedikit bangunannya ada yang rusak, maka bersama kafir Quraisy, bersama beliau juga saat itu ikut dalam pembangunan, memperbaharui bangunan yang ada Ka'bah. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan mereka sepakat bersekutu ataupun berkelompok dalam hal ini membangun Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisy, dan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menolong mereka dalam mendirikan Ka'bah dan mengangkat batu-batu bersama pemuka-pemuka Quraisy. Jadi mengangkat batu selain batu Hajar Aswad, ya, batu-batu. Jadi pakai batu. Bersama siapa Rasulullah? Bersama pamannya yang bernama Abbas. Paman beliau yang bernama Abbas. Ketiga, waqtalafa Quraisyun fi man yada'ul Hajar al-Aswad makanahu. Nah, setelah semua batu-batu itu terletak, tinggal satu batu yang belum, yaitu batu Hajar Aswad ini. Sehingga para kafir Quraisy, orang-orang pemuka Quraisy saat itu berselisih pendapat tentang siapa sih yang harus menaruhkan Hajar Aswad. Menurut mereka saat itu sangat sakral, sangat formal, sangat dihargai lah, dihormati yang namanya Hajar Aswad. Mana sebagian riwayat mengatakan Hajar Aswad itu merupakan batu dari surga, ya, yang kemudian diletakkan di Ka'bah. Kemudian mereka sepakat bahwa perdamaiannya ialah orang yang pertama masuk di Masjidil Haram, dialah yang berhak menaruh Hajar Aswad ini. Maka yang keempat, fakana awwala dakhilin Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk di Masjidil Haram saat itu. Beliaulah yang pertama kali masuk. Fafarihat Quraisyun bihi, maka orang-orang Quraisy pada bahagia, senang. Ternyata orang yang sangat luar biasa itu yang pertama kali masuk. Wa qalu radina bil amin, kami rela kalau beliau yang meletakkan batu di Hajar Aswad itu di Ka'bah. Fadha al-hajar fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin ay yumsika tarafin min ar-rida'. Ini Bu, pelajaran berharga buat kita. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, yang solutif sekali, sangat memberikan sebuah permasalahan itu bisa selesai dengan mudah. Jadi kepintaran beliau itu sudah teruji sejak beliau sebelum diangkat menjadi rasul, ya, umur 35. Jadi Rasulullah itu cerdas luar biasa, mengambil ridanya, kalau bahasa kita tuh sekarang selendang lah, ya. Nah ini dibuka kan punya empat sudut gitu, ya. Nah itulah yang berselisih tadi, kaum Quraisy yang berselisih tadi, semua pemukanya diminta untuk memegang ujung-ujungnya. Lalu beliau meletakkan batu itu di tengah-tengah.
sehingga semuanya kebagian. Nah, ini kecerdasan Rasulullah. Kalau kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu, maka kita menjadi orang yang solutif, orang yang mampu memberikan solusi kepada orang lain, jalan keluar yang terbaik buat orang lain, bukan menambah masalah. Ya, misalkan ada orang yang berselisih, terus kita datang ikut juga berselisih, sama jadinya kita. Maka jadilah seperti sifatnya Rasulullah, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Jadi itu sifat yang jarang diungkap di sini oleh para sejarawan. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh ridanya, kemudian summa amarahum bi rabbihi. Kemudian silahkan para pemuka yang memegang di setiap ujung, angkatlah ya. Falamma wasalu bihi ila mawdi'i akhadahu Rasul biyadihi. Ketika sampai pada pojoknya, pojok tempat Hajar Aswad itu dekat rukun Yamani ya, sampingnya Multazam. Nah, ditaruh wada'a bihi syarifah. Kemudian barulah beliau angkat dengan tangan mulia beliau, menaruh di tempat di Ka'bah itu. Fazalal khilafu bi hukmihi, maka hilanglah perselisihan di antara kaum Quraisy tersebut, para tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka yang berselisih tadi. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, maka orang-orang Quraisy itu sangat takjub, sangat heran, bangga dengan Rasulullah yang luar biasa memberikan solusi bagi mereka yang sedang dalam keadaan berselisih. Nah, ini pelajaran buat kita ibu-ibu. Kita punya Rasulullah itu, kita punya Nabi yang mulia, yang orang Quraisy sendiri di luar Islam bahkan sangat menghormati, sangat mengagungkan yang namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca ini ibu sebagai saksi sejarah bahwa ibu telah dengan ikhlas membuka sirah nabawiyah beliau, dengan ikhlas memiliki kitabnya, kemudian dibaca sendiri. Ilmu yang ibu dapatkan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa ibu-ibu, bahwa tanda bukti cintanya salah satunya adalah membaca kemuliaan perjalanan hidup beliau. Nah, jadi sangat tidak ada ruginya lah ya kalau kita punya kitabnya, kemudian kita belajar tentang sejarah beliau. Walaupun di kitab ini Bu, dia agak berbahasa Melayu ya, kalau kita lihat terjemahannya. Makanya saya lebih senang membaca kitab aslinya yang pakai bahasa Arab karena dalam menerjemah agak sedikit beda, sedikit bahasanya saja, tapi maknanya sama, Nah, jadi sedikit kita kembali ke sejarah ya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke Rajab sedikit. Bahasanya berjumpa dengan Allah itu ibu bukan hanya harus di Sidratul Muntaha atau di arasy-Nya Allah, tidak. Allah itu tidak butuh tempat. Kalaupun Nabi bertemu dengan Allah di mana saja itu bisa. Jadi gambaran as-sama, tinggi itu, langit itu gambarannya adalah uluwan kabirah, ketinggian yang luar biasa. Bukan Allah di atas, tidak. Allah itu tidak butuh tempat. Arasy itu adalah makhluk, Allah itu adalah Khaliq yang menciptakan. Jadi kalau kita tanya bagaimana Allah bertempat, itu tidak akan mungkin terjawab, karena Allah sesungguhnya tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan tempat, ngapain harus bertempat? Jadi akan sangat lemah nanti Allah Subhanahu wa taala, akan sama dengan makhluknya. Jadi yang menarik di sini Ibu, ketika kita sholat itu sesungguhnya kita sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak faham atau tidak mengerti apa yang kita baca, sehingga kita biasa-biasa saja. Pada saat kita duduk tahiyat Ibu, kita duduk tahiyat, kita baca apa? At-tahiyyat. Kita baca apa Bu? At-tahiyyat. Itu kalau kita paham terjemahannya, bahwa sesungguhnya kita sholat itu sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadiah dari Rasulullah, bagaimana beliau berjumpa dengan Allah, kemudian bercakap-cakap dengan Allah, dan itu yang kita ulang baca saat tahiyat, tapi kita tidak paham. Coba kita lihat
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sampai pada arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, beliau langsung kharru sujada, beliau langsung sujud-sujudnya. Bukan bahasanya ketemu dengan Allah di sana, tidak. Ya, bahasanya Rasulullah itu betul-betul tersungkur dengan singgasananya Allah yang luar biasa, tempat yang begitu indah, begitu luas, mengalahi luas langit dan bumi, sehingga beliau sujud di sana. Barulah beliau membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat, salam penghormatan yang penuh dengan ta'zim. At-tahiyyatul mubarakatus, dengan penuh barakah, sholawat thayyibat, sholawat yang penuh dengan kebaikan, lillah, hanya kepada Engkau ya Allah. Itu salam penghormatan Rasulullah kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, segala bentuk penghormatan dengan penuh diiringi dengan keberkahan selalu menyertai, dan itu khusus kepada Engkau ya Allah. Allah menjawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan keselamatan juga bagimu wahai Rasulullah. Assalamu alayka, kaf pakainya di situ. Kalau kita belajar nahwu, kaf itu artinya mu, ada di depan kita. Jadi kalau kita sholat, bayangkan ketika mengatakan assalamu alayka, keselamatan untukmu, itu hadir di tempat kita. Hadir di tempat kita, tapi kita saja yang tidak merasakan. Hadir rahmatnya, kasih sayangnya, walaupun tidak zahir ya, secara batin, secara dalam hati kita betul-betul hadir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan bagimu wahai nabi, kata Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertaimu. Itu kata Allah. Dan ini kuncinya, Ibu. Begitu Rasul dapat penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul itu tidak pernah melupakan umatnya. Baru beliau mikir, Allah sudah memberikan saya keselamatan, memberikan saya salam hangat tadi. Lalu beliau ingat dengan umatnya. Barulah beliau melanjutkan, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan keselamatan juga ya Allah bagi kami yang umat-umat Nabi dan hamba-hambanya yang soleh. Coba Rasulullah itu sampai segitunya bercakap dengan Allah, diberikan salam penghormatan, ingat umatnya, didoakan juga kita assalamu alaina, dan keselamatan juga bagi kami, kita, kata kita itu adalah Nabi Muhammad dan semua umatnya, wa ala ibadillahis sholihin, dan terlebih khusus bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa? Umatku yang soleh. Ya, wa alaina assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ayyuhan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, baru kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika asyhadu itu, Bu, posisi ini yang kami dapatkan di guru-guru kami ketika diajarkan, termasuk Syekh Majid Syahid rahmatullah almarhum, beliau mudir madrasah Salatiyah Mekah Al-Mukarramah, mengajar kami di Ma'had, itu mengajarkan bagaimana posisi tangan kami. Walaupun beliau mazhabnya Maliki, kami itu diajarkan, Bu, sama masyayikh kami ya, termasuk Syekh Mustafa Al-Jazairi, itu hafiz Quran, seorang syekh yang luar biasa di Mekah, mazhabnya Hanafi. Kemudian Sayyid Ayyub Abkar Asad Ali Al-Ahdal Al-Yamani Al-Makki, itu beliau mazhabnya Syafi'i. Ketika mengajarkan fikih itu fleksibel sekali, tetapi ketika penjelasan asyhadu alla ilaha illallah itu hampir sama semuanya. Hampir sama. Jadi saya lihat beliau ketika sholat, pernah saya ketika barisan beliau di paling depan sholat berjamaah, saya kebetulan agak di samping. Jadi saya lihat seperti apa sholat mereka yang beda-beda mazhabnya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ketika tahiyat itu posisi tangan seperti ini, posisi tangan seperti ini. Ketika itu baca at-tahiyyatul mubarakatuh sholatu thayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha
illallah. Mata beliau yang sebelumnya hadap kiblat, ada tempat sujud, pindah ke tangan beliau. Ini caranya. Jadi, dan ternyata setelah dibuka di kitab-kitab fikih, I'anatul Talibin, kemudian kitab-kitab yang standar itu sunnah melihat tangan ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, baru ditinggikan. Posisinya tadi seperti ini. Setelah itu ditinggikan, lihat telunjuk gitu. Pengesaan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, illallah. Lihat. Baru lanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini yang jarang diungkap ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa at-tahiyat itu adalah hadiah dari Rasulullah buat kita. Jadi kalau kita renungkan sholat kita, Bu, kita sedang mi'raj sebenarnya, ya. Kita sedang bercakap-cakap dengan kita saling apa namanya, sahut salam gitu. Ya, jadi Ibu setelah ini ketika tahiyat usahakan hadirkan dalam hati, ataupun selain tahiyat, Bu, ya, ketika baca Fatihah pun seperti itu, baca Iftitah, baca doa-doa yang lain. Jadi kita khusyuk itu modalnya itu faham apa yang kita baca. Salah satunya, ada ibu-ibu nanya, Ustaz, kayak mana sih supaya sholat kita itu khusyuk, tenang, fokus? Jawabannya ini, salah satunya fahami apa yang kita baca. Kalau belum paham, tanya orang yang sudah paham. Ya, minimal kita tahu baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya kecil. Kembalikan ke kita maknanya. Oh, saya kecil, Allah yang Maha Besar. Jadi kalau kita baca kemudian kita kembalikan ke diri kita, itu bahwasanya Allah yang semua segalanya, ya, yang menggerakkan, yang segalanya lah, yang memberikan kita kekuatan untuk ibadah dan seterusnya. Nah, sampai pada sholawat Ibrahimiyah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita baca sholawat apa namanya, Ibrahimiyah, sunnah, ya. Kenapa sampai sholawat Ibrahimiyah? Kenapa tidak sholawat yang lain? Padahal banyak sholawat. Kenapa enggak sholat nariyah, kamilah, ya, atau sholat-sholat yang lain? Ternyata, Bu, dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ngasih kirimkan kita salam, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu. Jadi spesial, Bu, spesial dari Nabi Ibrahim, bahwa beliau secara pribadi, bahasa kita, menyampaikan salam buat kita. Nah, maka sebagai bentuk jawaban salam kita kepada beliau Nabi Ibrahim, maka kita baca sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya, maka bersalawat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Jadi kita baca, kita seolah-olah menjawab salam itu, ya. Di dalam sholat pun masih terbaca. Kita balaslah dengan balasan tadi. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke ketika beliau di Masjidil Aqsa mengimami sholat para nabi yang jumlahnya 124.000, jumlahnya itu sama dengan jumlah rambut atau helai bulu jenggot Nabi Muhammad SAW. Jumlah jenggot apa namanya, bulu jenggot beliau itu 124.000. Itulah sebanyak nabi dan rasul, 124.000. Nah, itu sebanyak nabi dan rasul. Ketika itu di Masjidil Aqsa di Palestina, sebelum beliau mi'raj dari Masjidil Haram kan ke Masjidil Aqsa. Nah, beliau itu oleh Allah Subhanahu wa taala diminta mengimami sholat seluruh nabi dan rasul yang telah meninggal dunia saat itu, dan ada nabi yang belum meninggal, ya, yang belum meninggal, maka hadir di situ, hadir sholat. Nah, ini yang jarang diungkap. Mengapa beliau yang menjadi imam?
Kenapa tidak Nabi Adam saja? Atau kenapa tidak Nabi Adam bergelar Abul Bashar, bapaknya para manusia adalah Nabi Adam? Atau kenapa bukan Abul Anbiya wal Mursalin, gelar daripada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul? Nabi Ibrahim itu gelarnya bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa tidak beliau? Atau kenapa yang bukan kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah, yaitu Nabi Musa? Nabi Musa, kenapa bukan beliau jadi imam? Kenapa harus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dalam hadis itu sangat jelas disebutkan bahwa ana awwalu man khalaq, nabiyyun khalaq. Saya adalah nabi yang pertama kali Allah ciptakan, kata Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan saya adalah nabi yang pertama kali diciptakan. Tetapi yang diutus pertama Nabi siapa? Adam. Jadi duluan mana Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sesungguhnya. Buktinya mas kawinnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu bukan mas kawin. Iya, syarat sah pernikahannya itu harus membaca apa? Sholawat kepada Nabi. Berarti Nabi sudah duluan ada. Ini yang jarang orang tahu. Jadi Rasulullah itu nabi yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Adam adalah nabi yang pertama kali Allah utus gitu. Allah utus ke muka bumi. Tapi yang pertama dilahirkan itu adalah bahasa tasawufnya lah gitu ya, bahwa Rasulullah itu secara batin itu awwalu man khalaq, nabiyyun khalaq, nabi yang pertama kali Allah ciptakan. Maka beliaulah yang paling berhak jadi imam. Dan nabi-nabi sebelumnya pernah minta di dalam kuburnya, dalam doanya, supaya menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad, jadikan kami umat Nabi Muhammad. Doa mereka terkabul saat mereka menjadi makmum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum Mi'raj pada naik ke langit. Jadi kesimpulannya, kalau ada pertanyaan siapa nabi yang pertama kali Allah ciptakan, jawabannya Nabi Muhammad. Siapa nabi yang pertama kali Allah utus ke muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam, gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih lah dari. Jadi jawabannya yang benar seperti itu. Jadi yang nabi yang pertama kali diutus ya Nabi Adam, tapi yang nabi yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada yang nanya, Ustaz, malaikat kan belum bertugas nih, yang niup trompet belum. Malaikat Jibril sudah tidak ada wahyu. Malaikat sedang ngapain sekarang? Ada pertanyaan-pertanyaan yang agak iseng lah gitu ya. Kepengen tahu banget mungkin. Jadi jawabannya Bu, para nabi Allah Subhanahu wa taala bahkan para malaikatnya sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW, bahkan sampai detik ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Yusallun itu bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya terus menerus, tidak henti-hentinya. Jadi kalau ditanya, mohon maaf bahasa kasarnya, Allah sedang ngapain sekarang? Bahasa kita, bahasa kasarnya ya, bahwa Allah sedang bersolawat kepada Nabi. Malaikat pun seperti itu. Karena yusallun itu bentuknya dawam, terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Kalau ditanya mana lebih indah surga dengan Nabi Muhammad, maka jawabannya adalah lebih indah daripada surga. Nabi Muhammad lebih indah daripada surga. Kegagahan Nabi Yusuf itu setengah daripada gagahnya Rasulullah. Lebih gagah aja kita Rasulullah itu lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Jadi pancaran kemuliaan beliau itu terbagi 4. Satu titik keindahan akhirat, titiknya keindahan di surga, baru beliau, baru nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita lihat itu lebih mulia, ya lebih indah lah. Makanya orang itu perbanyak sholawat. Bahkan dalam sholat kalau tidak baca sholawat tidak sah sholatnya. Ya maka sholat kita kan sudah lalai, sudah tidak terlalu, bahasanya tidak sekhusyuk orang-orang terdahulu, bahkan para nabi dan rasul itu. Maka kita bawa Nabi Muhammad. Ya Allah, sholat saya tidak sempurna, belum sempurna. Sholat saya belum sebisa orang-orang yang khusyuk dan luar biasa.
maka di akhir sholat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan berkat sholawat ini sholat saya sesempurna orang yang saya bacakan sholawat. Ya. Jadi ilmunya Bu, supaya khusyuk ketika sholat, sebelum kita sholat pastikan wudhu kita itu adalah wudhu yang benar. Rasul sebelum naik Mi'raj itu kan dibedah dadanya oleh siapa? Malaikat. Dibedah dadanya, kemudian ditaruhkan ilmu hikmah, ya. Nah, begitu juga ketika sholat. Ketika sholat kita wudu. Nah, niatkan ketika wudu, Allah sucikan bab zohir kita, batin kita pun tersuci. Jadi kalau kita betul-betul wudu nanti, maka perhatikan, sholat yang kita dirikan pasti beda. Ibu-ibu yakin bahwa wudu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan wudu bagian daripada syarat sah sholat. Kalau tidak wudu tidak sah sholat. Kemudian wudu merupakan perintah dari Allah. Yakinlah bahwa setiap perintah yang Allah berikan ada balasannya. Yakin dengan ketika berwudu itu betul-betul wudu, maka ketika sholat bedakan nanti. Kalau wudunya nggak jelas, hanya wudu tidak memperhatikan wudunya, maka sholat pun nanti tidak akan terlalu fokus. Lihat saja nanti. Ini pengalaman pribadi saya, ya. Dan ada juga disebutkan dalam sebuah buku atau kitab. Nah, mungkin demikian dari kami sedikit terkait daripada rahasia-rahasia di balik perjalanan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ini kitabnya masih pelajaran ke-9. Berarti selama ini kita baru bertemu 9 kali. Bisa dihitung dari pelajaran 9 kali. Ya, jadi alhamdulillah, walaupun tidak cepat kita selesaikan, insyaallah sedikit demi sedikit kita belajar sirah nabawiyah, ya, pelajaran Nabi yang sangat berharga, yang mungkin pernah kita dengar, kita ingat kembali, kita refresh ingatan kita, segarkan ingatan kita, atau tidak pernah mendengar sebelumnya. Pada intinya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma ya arhamar rahimin ya Rabbil Alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin.